Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, hari ini kalian sudah makan apa saja? Nah, biasanya kalau kalian sudah makan, tubuh kalian menjadi berenergi. Kira-kira kenapa ya alasannya? Nah, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan diproses terlebih dahulu di dalam tubuh kita oleh sistem organ pencernaan agar makanan dapat diserap nutrisinya untuk diubah menjadi energi dan ada pula yang dikeluarkan dari tubuh. Itulah yang disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Apa saja organ pencernaan itu, Bu? Pertanyaan yang bagus, Nak. Ibu dan Bapak Guru jelaskan ya. Jadi, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, serta udara. Dalam sistem pencernaan, mulut menjadi organ pertama yang memproses makanan, sebelum nantinya akan diteruskan kepada sistem pencernaan yang lain melalui tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Kerongkongan merupakan tabung otot berukuran 23-25 cm yang memanjang dari tenggorokan hingga lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Di kerongkongan terdapat katup yang terbentuk dari otot menyerupai cincin atau disebut juga dengan sphincter yang dapat membuka dan menutup. Kedua katup tersebut adalah upper esophageal sphincter atau UES dan lower esophageal sphincter atau LES. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantung dan terletak di sisi kiri perut bagian atas. Fungsi utama lambung adalah memecah makanan dan mencampur makanan dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Fungsi utama usus halus adalah memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Setelah 3 jam di dalam lambung, bolus kini menjadi cairan berbuih yang disebut kimus yang akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus 12 jari atau duodenum, empedu melarutkan lemak yang mengapung dalam bubur kimus sehingga lemak mudah dicerna oleh getah pankreas dan getah usus yang sudah dilepaskan sebelumnya. Getah enzim ini memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap tubuh. Enzim itu juga melakukan pemecahan tahap terakhir protein menjadi asam amino dan karbohidrat menjadi glukosa. Proses ini terjadi di bagian bawah usus halus yaitu jejunum dan ilem yang dilapisi jutaan tonjolan kecil yang disebut villi, membuat permukaannya menjadi sangat luas guna memaksimalkan penyerapan dan pemindahan nutrien ke aliran darah. Darah membawa nutrien di tahap akhir perjalanan makanan untuk memberi nutrisi ke organ dan jaringan tubuh. Usus besar atau disebut juga dengan kolon adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Usus besar berbentuk seperti tabung U yang terbuat dari otot, letaknya di bawah perut. Nah, untuk fungsinya, usus besar memiliki fungsi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna, juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Selanjutnya, organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Saluran anus adalah tabung dengan panjang sekitar 4 cm. Bagian anus ini menghubungkan anus ke rektum. Saluran anus dikelilingi oleh otot seperti cincin yang disebut sphincter anal internal dan eksternal. Otot-otot tersebut dapat rileks untuk mengeluarkan tinja. Saluran anus juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian ini berisi sel-sel kelenjar yang membuat lendir. Fungsi lendir ini adalah membantu tinja bergerak dengan mudah untuk keluar dari tubuh. Baik anak-anak, itulah organ pencernaan pada manusia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.